Alright, selamat siang semuanya. Pertama-tama mohon maaf lahir batin karena ini suasana Lebaran. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan dan juga selamat liburan bagi teman-teman semua yang dimanapun juga. Tapi kita di rumah aja ya, karena memang kita masih dalam masa PSBB. Kita ikuti pemerintah untuk uh, berjuang melawan COVID-19 ini bersama-sama. Alright? Oke. Sekarang saya ingin coba untuk memulai channel ini dengan lebih fokus. Saya akan banyak memasukkan beberapa konten yang menurut saya untuk podcasting, karena saya sudah mulai terbiasa untuk berbicara di depan kamera seperti sekarang dan tidak membuat saya grogi, tidak juga membuat saya bingung begitu. Kalau dulu awal-awal pasti bingung dan kemudian jelek sekali ininya, kontennya atau videonya. Sekarang saya udah mulai bisa memperbaiki sedikit demi sedikit. Alright, so untuk hari ini saya ingin berbicara tentang kapan kira-kira new normal ini akan berlaku. Karena ini ada pertanyaan dari seorang teman, hey, kita nggak bisa begini terus nih, PSBB terus nggak bisa nih. Kita harus segera siap-siap untuk masuk ke new normal. That's a very valid opinion. Menurut saya juga sama. Kita nggak bisa terus-terusan begini. Dan kita sudah 2 bulan ini berada di rumah saja. Uh, Banyak hal yang terjadi ketika kita berada di rumah saja. Bisnis banyak yang nggak jalan. Uh, dan kita juga melihat bahwa perkembangan ekonomi dengan adanya kita di rumah saja itu seakan-akan mandek. Banyak job loss, dan seterusnya, dan seterusnya. So, new normal is coming, and we have to prepare for it. Saya setuju. Tapi kapan mulainya? It doesn't matter. Menurut saya sih doesn't matter kapan. Saya pribadi punya pemikiran, pribadi ya, bukan atas dasar data dan segala macam. It's bulan depan. Jadi bulan depan ini sepertinya kalau menurut saya akan dimulai the new normal. Bulan Juni maksud saya. Karena apa? Yang pertama adalah kita sudah tidak bisa lagi membendung orang untuk tidak kemana-mana. Kita lihat sudah mulai macet, pasar mulai rame, dan seterusnya, dan seterusnya. Which is a good thing in term of economy. Which is a good thing. Tetapi itu menyalahi PSBB. Sehingga yang kita bisa lihat sekarang, kurva untuk orang-orang yang tertular dengan COVID-19 ini, sekarang yang tadinya sudah mulai stabilize, sekarang naik lagi. Dan itu adalah orang-orang Jawa Timur tuh yang lagi kenceng tuh naiknya. Tapi ya, kalau kita melihat secara apa ya namanya ya, bersih lah, maksudnya secara jujur gitu. Ada kemungkinan pemerintah juga udah mungkin tidak bisa lagi hold atau tidak bisa lagi untuk mensupport PSBB ini sampai dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Kalau misalnya kita masih mau tetap PSBB di mana orang tidak belanja dan kemudian uh, perusahaan perusahaan yang memproduksi barang ini tidak bisa menjual barangnya, mereka mengurangi jam kerja, terus kemudian mereka akan melay-off, terus kemudian yang di-lay-off nggak bisa belanja, itu juga akan mengurangi belanja mereka terhadap barang, dan seterusnya. Akhirnya ini terjadi death spiral, meaning perputaran yang menurun, sehingga nantinya ekonomi kita akan amblas. Even sekarang pun kalau kita bicara GDP kita sudah di bawah dari ini. GDP kita adalah terendah di beberapa tahun belakangan ini. 2,9 sekarang, quarter ini. Alright, so kalau misalnya pertanyaannya kapan, menurut saya Juni. Itu pendapat pribadi, tidak berdasarkan data apapun. Tidak ada hubungannya dengan perusahaan di mana saya kerja. Juni sudah harusnya memulai. Kalau misalnya itu pertanyaannya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan
dengan adanya new normal ini. Saya pribadi, saya tidak tahu dengan Anda, mudah-mudahan Anda juga memiliki pemikiran yang sama. Kita semua harusnya tetap melakukan apa yang dinamakan social distancing, meskipun kita sudah mulai bekerja. Dan kita juga harus tetap untuk memakai masker misalnya, dan juga tetap sering-sering mencuci tangan. So, hal-hal ini kalau misalkan kita lakukan bersama-sama, kemudian kita sangat berhati-hati terhadap apa yang ada di sekeliling kita. Misalnya ini, kita lihat apakah COVID-19 ini mulai merebak lagi di sekitar kita. Lihat aja dari grafiknya. Kita lihat lagi, apakah kita melihat bahwa beberapa teman kita itu sudah mulai terjangkit. Bila itu terjadi, jangan ragu-ragu, stay at home lagi. Jadi begitu ininya, maksudnya caranya. Kita bekerja tetap bekerja seperti biasa, dan kita harus tetap waspada. Kita harus tetap strictly adherence di rule untuk PSBB ini. Kita juga jangan sakit hati kalau misalkan teman kita nggak mau salaman. Kita jangan sakit hati lagi kalau misalkan kita ketemu teman nggak cipika-cipiki. Karena itu adalah hal yang mungkin perlu kita lakukan untuk tidak menyebarkan virus tersebut. So that's the new normal, and let's prepare to start it. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan sekarang. Next, saya sedang prepare tentang kira-kira bisnis apa saja ya yang kira-kira akan booming nanti setelah pandemi COVID-19 ini. So, stay tuned and then subscribe, give it a like button. Alright? Cheers!